Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustabtahi bihamdihi wa thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karimul khisal azimul fi'al sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Thumma amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para ustadz dan para ikhwah serta anak-anak santri pondok pesantren Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan pondok tahfiz Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah suatu nikmat yang sangat besar saya berada di antara saudara-saudaraku ini, anak-anakku ini yang soleh-soleh. Karena bersama orang-orang soleh ini seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Tidak pun diberikan kita minyaknya, tapi dapat aromanya. Jadi kalau nanti ada orang nanya ke saya, Ustaz dari mana tadi? Dari pondok pesantren Ibnu Utsaimin atau Utsman. Orang tak curiga, sah? Ini pasti ketemu orang baik. Orang baik? Baik. Tapi kalau sempat, Ustaz dari mana tadi? Sebutlah misalnya sebuah tempat hiburan. Orang curiga, pasti ini tidak baik-baik nih. Atau setidaknya ragu orang dengan baiknya. Tapi kalau pondok, yakin kan? Makanya terima kasih para ustadz, Suroso dan kawan-kawan, Ustadz Isnin dan kawan-kawan yang telah menyiapkan kegiatan ini. Bersyukur kita kepada Allah karena kita duduk bersama orang baik-baik dan orang saleh, insyaallah. Oleh itu kita juga berterima kasih kepada yang menjadi penyebab, para pengurus pondok pesantren ini dan Utsman bin Affan, para majelis guru yang hadir ataupun yang mendoakan dari rumah, bahkan yang masih tidur pun. Kita terima kasih kepadanya. Dan juga kita tidak lupa semua yang berjasa telah menyebabkan berdirinya pondok pesantren ini. Mulai dari yang merencanakan sampai para pewakaf, khususnya Masjid Jami' Syekh bin Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini. Mudah-mudahan Allah menerima wakaf mereka, menjadikan amal jariyah, sehingga setiap amal soleh yang dilakukan di masjid ini mengalir hendaknya pahala kepada mereka. Mungkin para masyayikh kita juga yang mengusahakan dan yang telah merencanakan, khususnya Syekhuna Ahmad Zawawi bin Nawawi yang alhamdulillah baru selesai operasi. Mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga yang kemarin mengunjungi kita bersama, Fadilatul Doktor Ahmad
bin Hamud Al-Jassar, hafizahullah wa hafizalahu ahlahu wa malahu wa dzurriyyatahu wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li dzurriyyatihi. Dan semoga Allah juga sembuhkan keluarganya yang dalam keadaan sakit, baik istrinya maupun saudari perempuannya. Dan semoga semuanya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah, beliau telah menyatukan kita dengan agama yang dia ajarkan ini, dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan sampai kita menutup mata, kita tak boleh menutup mata dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak boleh main mata dengan selain Sunnah. Ya, sampai kita menutup mata, tak boleh menutup mata dari Al-Quran dan Sunnah, dan jangan bermain mata dengan selain Sunnah. Apa makna bermain mata? Main kode-kodean ya? Cinta Buddha pada selain selain Sunnah. Kita tak cintai dalam agama ini kecuali Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adapun yang di luar itu biarlah orang aja yang ngambil, kita tidak mau. Sah? Sehingga tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Yang ada adalah sunnah hasanah. Sebab yang diajarkan Nabi sudah cukup dan sempurna dan tidak lagi memerlukan tambahan dan modifikasi. Itulah sebabnya kenapa kita banyak belajar Al-Quran dan Sunnah, supaya tidak perlu lagi yang lain. Makanya kalau makan sampai konyang, dengan tidak perlu jajan lagi. Ini makan sedikit tentu jajan yang banyak. Mana yang sehat? Makan atau jajan? Itu. Makanya banyak sunnah sehingga tidak perlu lagi bid'ah. Sehat. Tapi kalau bid'ahnya yang banyak, sunnahnya tertinggal sehingga tidak sehat beragama. Jelas? Jelas? Nah, oleh sebab itu kita tidak mau sakit-sakitan dalam beragama. Harus sehat. Kalau bisa sama sekali tak ada bid'ahnya sehingga tidak ada sakit-sakitnya. Sebab umat ini sudah banyak alirannya gara-gara sunnah atau gara-gara bid'ah? Gara-gara bid'ah. Ya sana semua. Baik. Sekarang kita, karena yang selamat dari jalan-jalan itu adalah as-salaf. Dan as-salaf itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Ini asalnya. Dan tidak ada generasi yang seluruh personilnya selamat dari aliran sesat kecuali yang tahu tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangan saya tidak paham pertanyaannya, boleh juga. Saya ulang kembali, tidak ada generasi umat Islam yang seluruh anggota generasi itu selamat dari aliran sesat kecuali generasi. Nah, yang tahu tunjuk tangan. Iya, ahsanta, sahabat, sahih, kecuali generasi sahabat. Sedangkan generasi setelahnya ada yang selamat, ada yang tidak. Masya Allah, jazakallah khair, mumtaz. Nah, generasi sahabat satu-satunya generasi yang selamat dari terpapar aliran sesat seluruhnya. Sedangkan generasi yang lain ada yang selamat, ada yang tersesat. Kenapa tersesat? Gara-gara coba-coba ambil jalan lain. Jelas? Jadi dulu Ustadz dari Sumatera Barat sampai di Salo nak ke Pekanbaru, kalau jalan bawah selamat, kan tidak tersesat kan? Oh, saya coba waktu itu karena dalam perkiraan sama-sama menuju ke arah timur, masuk jalan lingkar terus ke sini. Dulu loh ada pondok ini, sama belum ada waktu itu ya, belum ada. Lupa dah.
Belum juga. Nah, ya baru dengan abangnya 2. Lewat di depan sini, ini belum ada pondok. Terus. Rupanya bukan tambah dekat ke Pekanbaru, tambah jauh. Sampai habis jalan aspal, naik jalan batu, kerikil, masuk kebun-kebun sawit. Curiga saya, ini tersesat ini, sah? Akhirnya balik lagi bertanya sama orang kebun, kemana jalan kau gopak? Sampai ke Pokan, dek tambah jauh goyongnya. Karena apa? Ambil jalan lain. Sunnahnya ke Pekanbaru lewat bawah kan? Ambil bid'ah ke sini. Akhirnya tersesat. Saya tahu tak saya akan tersesat? Tahu tak saya akan tersesat? Enggak. Kau tahu mana mau saya? Saya merasa berada di jalan yang benar. Begitulah ahli bid'ah semuanya. Merasa berada di jalan yang benar. Siapa yang ingatkan? Kalau ada yang tahu kita tersesat, diingatkannya. Maka jangan marah enggak kalau ada yang mengingatkannya. Jangan marah. Nah, jelas? Jadi semua ahli bid'ah merasa tidak sesat. Tapi setelah sampai nanti ke akhirat baru tahu rupanya tersesat. Oleh sebab itu kalian yang tahu jalan orang yang tersesat wajib mengingatkan. Tapi rata-rata orang sesat itu tak mau diingatkan. Dulu Ustaz di musim haji sering nengok nenek-nenek sesat, datuk-datuk sesat di jalan. Mana tu? Ke hotel. Tidak ada hotel kuburan situ tuaknya. Dia latih air lalu sikonya. Atau nak ti air dalam oleh tahun sikonya. Ini ti air boleh 5 air situ oleh 5 boleh tahun. Bahkan bantanya jawab tidak amu dah. Tidak mau dia ngakui dia sesat. Dia bilang, sudah 5 hari saya di Madinah nih, bolak-balik jalan situ katanya. Lalu saya jawab, saya sudah 15 hari bolak-balik sini tuh. Mana yang lebih hafal, yang 15 hari atau yang 15 tahun? Tiap hari jalan di situ. Jadi kalau ada yang lewat situ jemaah, tahu saya dia tersesat. Karena tidak ada perubahan jemaah di situ. Jelas? Jelas? Makanya yang belajar Al-Quran dan Sunnah motu dengan yang belajar Al-Quran tidak motu tentu tidak akan sama ilmunya. Yang baca kitab dengan ulama sampai tamat dengan yang baca kitab ambil sini satu, ambil di sana satu, ambil sana satu, ambil atau melalui majalah dan surat kabar. Kan tidak sama. Kalau sekarang melalui Facebook dan WA, tidak sama. Dia adik-adik yang duduk di bangku sekolah, belajar di awal sampai akhir pasti lebih menguasai daripada yang hanya belajar agama 2 jam sepekan. Ini kau tu banyak dulu anak belajar 2 jam sepekan. Kau tu jadi pejabat kau di kampung, jadi aparat RT RW, inyolah nak atur musaji. Iya ya. Inyolah nak atur kegiatan ibadah di masjid. Apa sebab kodok pidato dianggap sebagai orang yang berilmu agama. Tentu dia selesai. Tahu dia ada tersesat? Tidak. Mau diingatkan? Kebanyakan tidak. Maka oleh sebab itu kalian kalau tidak berilmu jangan bercakap dalam masalah agama. Nanti setelah didengar orang tak mau kalian diluruskan. Jelas? Makanya berilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Baik, sekarang mari kita belajar sedikit aja ya. Tidak lama-lama orang. Dah terbit matahari, kita pun menoleh kanan kiri. Sah? Dan nampak matahari tentu dah nak nengok ke luar kanan dan kiri, insya-Allah. Pokoknya kalau lama sekali ingat saja, Ustaz, cukup gitu. Nah, bilang ya. Nah, bismillah. Qala al-musannif rahimahullah taala di antara akhlaqus salaf, adamus salaf yunsifuna mukhalifihim walau kanu mabghudina masnunin. Di antara adab yang istimewa dari as-salafus salih, mereka tetap adil terhadap orang yang tidak sepaham dengannya. Tetap bersikap adil. Apa makna adil? Tidak zalim. Tidak zalim.
Apa makna zalim? Kapan seseorang dikatakan zalim? Bila tidak memberikan hak kepada yang berhak. Sah? Misalnya Haji Khalid, haji ya? Haji Khalid, belum haji? Semoga Allah berikan haji, amin. Haji Khalid berhak dapat nilai 90. Lalu oleh ustadznya Khalid ini senyumnya tidak manis katanya. Ini salah ya. Padahal senyumnya manis sekali kan. Karena ustadz sedang marah tentu tidak manis. Orang yang sedang marah kan tidak ada yang manis kan. Sah? Akhirnya dikasih nilai 70. Zalim apa tidak? Zalim. Karena dia memotong nilai bukan karena alasan syar'i. Tapi kalau sempat Khalid diketahui nyontek, sah? Lalu dari 90 jadi 70, zalim tak? Tidak zalim. Jelas? Baik, kalau dia berhak dapat 90 dikasih 100, zalim tak? Hah? Kasih lebih, zalim tak? Tidaklah. Zalika fadl, itu adalah kelebihan. Makanya kalau Allah menghukum hambanya itu adil, sah. Tapi kalau Allah memaafkan hambanya itu fadl, keutamaan yang Allah berikan, sah, karunia. Jelas? Jadi kalau dikasih nilainya 99, jangan bilang ustaz zalim sama saya, sah? Padahal saya hanya dapat 90, itu tidak zalim. Jelas? Memberikan lebih dari haknya itu tidak zalim. Jelas? Itu kelebihan. Makanya kalau ada nanti misalnya seluruh kita rakyat ini diberikan hak yang sama, lalu diistimewakan sebagian karena prestasinya atau bukan tidak prestasi, boleh kita protes? Tidak boleh. Sebab apa? Hak kita sudah diberikan secara rata. Cuman Ustaz Suroso ini kita kasih lebih. Kenapa? Masya Allah, karena dia selalu bangun lebih awal dari kita. Sah? Nah itu. Jangan cemburu yang lain. Kalau mau, bangun lebih duluan dari dia misalnya. Sah ya? Masya Allah. Ada contoh yang sunnah? Ada. Cuman waktu kita tidak cukup menjelaskannya ya. Kita fokus ke sini saja. Nah, itu zalim yang pertama, tidak memberikan hak kepada yang berhak. Atau enggak, itu kan semua berbuat buruk itu kan zalim. Definisi umumnya. Atau memberikan hak seorang ini kepada yang ini. Jelas? Hak orang lain diberikan kepada yang lain. Seseorang misalnya yang patut lulus Khalid, sah? Cuman karena Usama anak ketua dia yang lulus misalnya, akhirnya Khalid dizalimi, sah? Usama dizalimi tak? Tidak. Cuman dapat keistimewaan. Jelas? Itu namanya zalim. Tapi kalau dua-duanya patut lulus, lalu Usama didahulukan, nilainya sama-sama 95,95, lalu didahulukan anak ketua, gimana? Zalim tak? Nah, mulai beda pendapat ini. Mulai beda pendapat. Ini masuk dalam bab syafaat. Tentu seganlah Ustaz Suroso tidak meluruskan Usama karena nilainya sama, dan itu wajar karena itu tidak termasuk zalim. Jelas? Tapi kalau dia lebih tinggi, ini lebih rendah, lalu diluruskan lebih rendah karena alasan yang tidak bisa diterima, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya tidak syar'i, tidak sesuai aturan, itu namanya zalim. Jelas? Jelas? Nah, sekarang Nabi SAW
mendahulukan Abu Bakar dari sahabat yang lain. Dia mertuanya. Zalim tak Nabi? Tidak. Kenapa? Kenapa? Abu Bakar memang si Abdul sahabat, sah? Tanpa khilaf di antara sahabat. Benar? Sahih? Tayyib. Ketika Abu Bakar akan wafat, lalu dia wasiatkan Umar jadi khalifah. Zalim Abu Bakar? Tidak. Karena memang Umar patut dan pantas. Sah? Tanpa tes pun dia lulus. Dan di tes pun pasti lebih duluan lulus. Jelas? Bukan karena Umar itu adalah mertua Nabi, tapi karena memang prestasi. Jadi kalau ada yang dahulukan karena prestasi, walaupun dekat kepadanya, tidak ada masalah. Jelas? Taib. Dah tahu makna zalim? Nah, jadi tidak boleh menzalimi. Harus adil kepada orang yang tak sama dengan kita sepahamnya. Karena memang dalam perjalanan ilmu akan ada pilihan-pilihan tertentu yang mungkin membuat kita tidak sepaham dalam pandangan. Bukan karena tidak mengikut Al-Quran Sunnah, tidak. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Ustaz Suroso misalnya ketika sujud memulai dengan tangan dulu, sah? Lalu datang Ustaz Yarlis memulai dengan dengan lutut dulu. Tetapi dua-duanya bisa bergantian jadi imam. Dan di saat Ustaz Yarlis jadi imam, Ustaz Suroso tetap jadi makmum. Ketika Suroso jadi imam, Ustaz Yarlis tetap jadi imam. Oh makmum, ya. Kira-kira dua-dua pula jadi imam. Enggak. Alhamdulillah. Ini namanya tidak menzalimi orang yang tidak sependapat dengan kita. Jelas? Nah, misalnya kita dalam rapat, yang satu ingin ini idenya, yang satu ingin begini, itu tidak boleh bertengkar kita. Karena rapat itu tujuannya adalah untuk mencari yang paling baik atau yang paling bisa dilakukan. Mungkin ada yang paling baik tak bisa dilakukan. Misalnya kalau saya mengacu kepada apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menggaji guru Quran sebulan hanya 10 dinar. Tahu kalian 10 dinar berapa? Hah? 1 dinar itu 4,2 gram emas. Kali 10 berapa gram? 42 gram. Berapa emas 1 gram sekarang? Tanya ibu saya, jangan tanya saya ya. Ya ibu-ibu yang biasa ya. Lebih kurang 1.700.000. 1.700.000 dikali 42 berapa? 40 kali 1 juta, 40 juta. 42 juta. 40 kali 7, 4 kali 7, 28. Berarti 28 tambah 42, 70 juta. Mau guru Quran dikasih 70 juta sebulan? Mau sekali. Dan saya kalau punya akan saya beri. Cuman masalahnya di rapat semua bilang, termasuk Ustaz Suroso, tidak mungkin Ustaz. Kalau digaji guru Quran 70 juta sebulan, yang lain doa gaji Ustaz tidak makan dulunya. Anak-anak tidak makan, sah? Akhirnya kita maunya begitu, tapi tidak mampu. Oleh sebab itu makanya dilaksanakan sesuai kesanggupan. Dan kadang-kadang dalam praktek amal itu terjadi. Kita inginnya sempurna, tetapi yang terlaksana tidak sempurna. Disinilah peran niat yang harus selalu dipasang. Nabi katakan, niatul mu'min ablaghu min amalih. Niat orang beriman itu lebih dahsyat daripada amalnya sendiri. Oleh sebab itu sekarang kan puasa dah dekat nih, sah? Maka niatkan, saya akan berbuat ini bulan puasa. Saya akan begini di bulan
puasa. Tapi yang baik niatnya. Jangan bilang besok saya pura-pura puasa. Jangan. Pokoknya saya puasa terbaik. Tak banyak bicara kecuali baca Al-Quran dan zikir. Sah? Walaupun pada realitanya nanti lebih banyak tidur misalnya, tapi niatnya sudah baik. Jelas? Baik. Qala rahimahullah ta'ala, jadi harus adil kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang kita benci. Orang yang kita benci berarti tidak kita cinta ya? Sah? Siapa misalnya orang yang kita benci? Tidak ada yang tahu. Orang yang kita benci tentu orang yang suka berbuat dosa. Sah? Misal, kalian suka tidak orang yang menghisap narkoba? Benci kan? Kenapa benci? Karena perbuatannya buruk. Sah? Suka tidak sama teman-teman yang suka usil dan mencuri? Tidak. Kenapa? Karena perbuatannya buruk. Kita orang baik tak mungkin mencintai orang-orang yang berperilaku buruk. Suka tidak sama teman yang acak-acak barangnya di kamar padahal kita suka rapi? Tidak. Sahih? Kita suka rapi. Maka ini namanya orang-orang ini kita benci. Nah, suka tidak sama orang yang berbuat kekufuran? Kenapa? Karena kekufuran itu seburuk-buruk keburukan. Maka mustahil orang beriman mencintai orang kafir. Mustahil ahli tauhid mencintai orang ahli syirik. Sah? Tetapi boleh tidak kita menyempeskan ban mobil mereka? Nah, sah? Sahih? Naam. Boleh tidak kita mencuri di supermarket mereka? Nah. Boleh tidak kita menembak mereka? Nah. Sah? Nah, ketika mereka misalnya lapar, boleh tidak kita kasih makan? Boleh, bahkan wajib. Sah? Inilah makna dari perkataan itu. Orang yang kita benci pun kita harus bersikap adil kepadanya. Sekarang pertanyaannya, mana yang tahu jawab, angkat tangan. Sekarang angkat tangan. Nah, mana yang lebih besar kebencian kita pada ahli bid'ah daripada orang kafir? Yang tahu tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu. Orang kafir. Kenapa? Saya yang jawablah, karena dosa kafir lebih besar daripada dosa bid'ah. Hasan, tafadhal. Masya Allah. Jelas? Oleh sebab itu jangan dibalik. Saudara kita ahli bid'ah dibenci luar biasa, orang kafir senyum-senyum antum. Sah? Ini terbalik. Kecuali antum nak berikan pelajaran kepadanya, bahwa ahli bid'ah diberi pelajaran, kamu nak saya jawab salam saya antum sekian hari sampai kau tinggalkan bid'ah. Ya. Tapi membalikkannya, ke orang bid'ah sayang, ke ahli kafir terkesan lembut sekali, sedang orang saudara ahli bid'ah keras. Ini salah pasang. Salah pasang. Kecuali dalam bab al-hajr, dan itu ada dhawabitnya. Jelas? Baik, nanti kita sampai insyaallah. Qala Sam'ani rahimahullah, Imam As-Sam'ani penulis kitab Al-Ansab, juga ada Al-Irma' dan Istimla'. Sa'altu Aba Sa'ad Al-Baghdadi, saya tanyakan kepada Abu Sa'ad Al-Baghdadi an Abi Mansur Ibnu Syakruyah tentang Abu Mansur bin Syakruyah. Faqala Asy'ariyun, dia pemahamannya Asy'ari. Asy'ari adalah aliran yang menyimpang dalam Islam. Tapi orang Islam atau tidak? Orang Islam. Tapi beberapa penyimpangan terdapat di dalam akidahnya. Di antaranya menolak Al-Quran dan hadis dengan logikanya. Dia menolak Al-Quran dan hadis dengan logika.
Karena mereka memelihara hantu yang namanya ta'wil. Hantu ta'wil. Jika mereka selalu ketakutan mengikut Al-Quran dan Sunnah gara-gara hantu tadi. Ya, kalau paliawan tu penakut kita. Ya, jadi jangan ada takut-takut sama hantu dah. Ya, kalau yakin ada hantu penakut kita. Nak bangun malam nak ambil wuduk, dengar air turun aja dikira ada hantu. Kadang-kadang ada keran yang bocor, kita nggak tahu bocornya. Kadang-kadang walaupun ada hantu jangan pedulikan. Jelas ya? Saya selalu lewat di tempat banyak hantu malam-malam. Alhamdulillah tidak berani dia keluar. Kalau sempat berani saya yang takut. Iya serius. Kalau sempat dia datang, pasti saya yang takut. Jadi saya usaha tidak takut. Kadang jam 11 malam saya lewat sendirian di situ. Dulu waktu sebesar inilah Sohalim inilah lebih kurang ya. Umur berapa sekarang? Dua-dua. Lebih kecil dari antum, masih belasan umur saya itu. Masih SMA saya. Masih SMA sering lewat di tempat banyak hantu kata orang. Kalau ada yang di Sungai Tonang Bukit Pelambayan. Kalau di Asonte Imbo Datuk. Dah mana lagi di kumpulan Panglima Khatib. Sering orang katanya di situ naik motor sendiri, ada yang bonceng di belakang katanya. Saya sering bawa motor, tidak ada pula yang berani bonceng. Alhamdulillah. Kalau sempat ada yang berani, saya yang ketakutan. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang berani untuk bonceng dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat ditanya tentang dia Asy'ari yang suka memelihara hantu ta'wil. Gara-gara hantu ini mereka tak berani menerima Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah dan sifat-sifat Allah SWT. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah jauhkan hantu itu dari saudara kita sehingga mereka berani menerima Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diyakini oleh as-salafus salih dari umat ini. Taib faqala la yusallimu alaina. Dia tidak mau mengucapkan salam pada kita. Ternyata ada juga rupanya ya. Tidak mengucapkan salam. Berarti bukan kita aja. Awak itu tuduh terus ya tidak mau salam. Ternyata mereka sama. Karena kalau hati sudah saling menjauhi, jasad pun akan saling menjauhi. Wala nusallimu alaihi. Kita pun tidak juga mengucapkan salam kepadanya. Sama-sama tidak mengucapkan salam. Karena dalam bentuk hajar. Walakinnahu kana sahihas sama', tapi harus diakui bahwa dia sahihas sama', riwayatnya sahih. Apa sebab? Karena di antara ahli bid'ah ada yang jujur dalam riwayat dan itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Walaupun bid'ah menjadi penyebab pertama dan utama orang berdusta dalam riwayat. Tetapi di antara mereka ada yang wara' yang menjaga asal riwayat, yaitu tidak boleh dusta. Maka dikatakan sahih sama. Dan ini banyak dalam ilmu hadis. Makanya kadang-kadang saudara kita yang mungkin tidak tahu tentang hadis atau hanya punya wawasan tentang hadis, dalam bab ini kadang-kadang dilihatnya Ustaz Suroso berguru sama Ustaz Dasman terduduh misalnya pelaku bid'ah ini, maka mereka langsung hajar Ustaz Suroso. Padahal Ustaz Suroso masih dalam proses menuntut ilmu. Kalau dalam proses menuntut ilmu, seseorang pertama mungkin tidak tahu syekh itu. Yang kedua, dia tahu tapi dia tak dapatkan ilmu seperti itu di syekh yang lain. Makanya Yahya bin Ma'in mengatakan iza katabta faqammis wa iza haddasta fafattish. Bila kau sedang mencari hadis, bentangkan selebar-lebarnya, tulis. Wa iza haddasta fafattish. Tapi ketika menyampaikan, periksa yang sahih, yang benar disampaikan, yang salah dibuang dan dikarantina. Jelas? Nah ini yang terjadi. Imam Syafi'i misalnya ke Madinah,
Dia lihat seorang perawi yang Masya Allah penampilannya syekh dan amalannya Masya Allah selalu Masjid Nabawi. Lalu Imam Syafi'i karena dia tidak lama seperti Imam Malik di Madinah, dia bilang thiqah. Thiqah. Tapi Imam Malik yang lama di Madinah kenal benar dengan dia. Dia bilang dajjalun minad dajajilah. Apa mana dajjal? Apa mana dajjal? Pembosta. Dalam hal ini, mana yang lebih kita ambil, pendapat Imam Malik atau pendapat Imam Syafi'i? Hah? Imam Syafi'i? Gara-gara imam mazhabnya antum ya? Hah? Mana yang lebih kenal, Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sebentar di Madinahnya Imam Malik sejak lahir sampai mati di Madinah. Ini yang dinilai orang Madinah. Mana yang lebih kenal, Imam Malik atau Imam Syafi'i? Malik. Terus perkataan siapa kita ambil? Malik. Jelas? Sama sekarang orang yang misalnya menilai Ustaz Suroso, misal, mohon maaf Ustaz ya, hitung aja dendanya berapa, tidak ada masalah. Ini contoh Ustaz Suroso, resiko karena di depannya. Ada yang menilai Ustaz Suroso misalnya dia ini ghairu thiqah, tapi orang itu bertemu dengan beliau hanya sekali dua kali saja. Lalu saya Dasman Yahya yang merupakan atasan beliau sudah berapa tahun? Sudah pada 10 tahun bersama saya. Saya bilang best, mutu berani diadu. Pendapat siapa yang kalian terima? Yang bertemu dengan baru 2-3 kali atau Dasman yang 10 tahun bersamanya? Paham? Paham? Ini gara-gara Imam Syafi'i semua. Enggak. Ada dalam bab-bab tertentu Imam Syafi'i di situ kurang menguasai. Bukan maknanya tidak menguasai, dia orang bodoh, bukan. Tapi ada yang lebih menguasai daripadanya, yaitu gurunya sendiri, itu Imam Malik yang merupakan penduduk Madinah. Baladiur rajul a'lamu birrajul. Yang sekampung dengannya biasanya lebih tahu dengan yang tidak sekampung. Kecuali diketahui sejak kecil bersaing terus membantah bertumbuk tahu jak kedek, nanti mungkin ada sebab-sebab lain tu buat tahu Ustaz Suroso dulu. Sejak umur 5 tahun bertumbuk terus, sampai SMA tidak pernah damai. Tiba-tiba Ustaz Suroso pergi Jakarta, yang satu pergi ke Mesir misalnya. Pulang balik itu melawan kaji. Yang begini tidak diterima perkataannya itu. Apa sebab? Karena seperti kata Imam Az-Zahabi, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan orang yang sejawat kadang-kadang dihapus saja karena ada persaingan kadang yang tidak sehat. Cepat sekali waktu berlalu dengan antum. Itu tandanya kita sedang senang ya. Biarlah sedang-senang pun kita sudahi aja dulu sampai bertemu kembali. Insyaallah sampai jumpa besok lagi insyaallah. Bulan Ramadan masih terus ya. Jalan kita. Bulan Ramadan kita insyaallah kita jumpa lagi. Iya. Kita tengok nanti. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Tapi mesti datang. Jangan takut. Tidak pun dalam subuh seperti ini, mungkin di sela-sela waktu yang lain. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tuntun paham. Nanti jawabannya panjang. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah berikan taufik pada semuanya. Allah jaga dengan kesehatannya, Allah jaga dengan kecerdasannya, Allah jaga dengan kesalihannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.